Kepolisian Resort Sumbawa Barat Senin malam 22 Juni 2020 menangkap 2 orang pelaku yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menariknya, salah satu di antara yang berhasil diciduk Polres Sumbawa Barat ini adalah salah satu pengurus Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkotika atau yang lebih dikenal dengan Gempita Kabupaten Sumbawa Barat. Sontak saja, akibat penangkapan ini, publik Sumbawa Barat tercengang. Gempita sendiri melalui ketuanya Baharudin Ang mengklarifikasi terkait penangkapan salah satu pengurusnya. Simak ulasannya di KMC TV. Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkotika Gempita Kabupaten Sumbawa Barat mendapat sorotan dan tamparan publik KSB buntut penangkapan salah satu pengurusnya ME alias TJ yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menanggapi sorotan publik, Ketua Gempita KSB Baharudin Ang STMM dalam konferensi pers siang 23 Juni 2020 mengaku hal ini merupakan teguran keras bagi Gempita. Menurutnya, ada hal yang harus dievaluasi, namun demikian pihaknya harus menunggu proses hukum berjalan. Gempita menurut Baharudin Ang hormati apa yang dilakukan aparat penegak hukum. Pihaknya akan taat mengikuti segala proses hukum sampai ada keputusan hukum yang jelas. Dan selama proses hukum berjalan, Gempita menurutnya akan mendampingi ME. Terhadap status ME dalam kepengurusan Gempita menurut Baharudin Ang untuk sementara dinonaktifkan tetapi tidak diberhentikan. Alasannya karena menunggu keputusan final pengadilan dan belum tahu dalam kasusnya apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Wakil Ketua Gempita Miftahul Farid SH menambahkan rasanya tidak elok ketika ME oleh publik langsung divonis bersalah padahal proses hukumnya belum final. Miftahul Farid yang juga dikenal sebagai lawyer ini menegaskan akan mendampingi ME selama proses hukum berjalan. Namun ketika ME di fakta persidangan diketahui bersalah dan keluar keputusan final, maka Gempita akan bertindak tegas melakukan pemecatan. Apapun keputusan hukum terhadap rekannya ME, Gempita ditegaskan Miftahul Farid ke depan tetap akan berjalan dan eksis. Dan sejak awal dikatakan ia bersama rekannya sudah berkomitmen untuk memberantas narkoba di KSB dengan segala resiko karena yang dihadapi dalam berantas narkoba ini adalah mafia. Kemudian bagi Gempita, khusus ME selama ini dikenal cukup berperan dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus narkoba di KSB. Menurut Miftahul Farid lagi, pengungkapan kasus narkoba di Brangrea belum lama ini misalnya tidak terlepas dari andil rekannya ME. Bendahara Gempita Marni Sulastri SH menambahkan peran ME ini tak bisa dipungkiri selama ini. Buktinya setiap ada pengungkapan kasus narkoba di KSB, ia malah kerap diteror oleh mafia yang menurut istilahnya bukan ecek-ecek lagi. Gempita ingin menjelaskan beberapa hal terkait kasus yang menimpa saudara kami, rekan kami kebetulan menjadi pengurus dari Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkoba atau disingkat Gempita selama ini berjuang memberantas narkoba di KSB. Pertama, kami ingin meluruskan tentang posisi saudara kita, saudara kami, Pak Tarjo di Gempita. Beliau adalah sekretaris Gempita. Beliau selama ini memang pejuang anti narkoba yang selama ini berjuang untuk memberantas dan melawan peredaran narkoba di Sumbawa Barat ini. Jadi kalau ada berita di wartawan, di media itu beliau ketua, bukan ketua, beliau adalah sekretaris. Yang kedua, kami atas nama Gempita jujur kami harus mengatakan ini adalah sebuah teguran yang keras buat kami. Dan kami merasa memang ada hal yang harus kami evaluasi pada diri Gempita terkait kasus ini. Yang ketiga, kami dari Gempita akan taat dan mengikuti proses hukum terhadap saudara kami ini sampai ada keputusan yang jelas.
Kemudian kami insya Allah akan berusaha untuk mendampingi beliau dan melalui kasus-kasus melalui proses hukum ini, dan kami menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum, aparat kepolisian dalam menangani kasus ini. Gempita ke depan, teman-teman sekalian, akan lebih ketat, ya, akan lebih ketat lagi. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kami, dan akan lebih ketat lagi dalam proses perekrutan pengurus maupun anggota Gempita ke depan. Kami belum bisa mengatakan beliau itu bersalah karena hukum yang menentukan beliau itu bersalah atau tidak. Tapi untuk sementara sebagai sikap awal kami dan kita, beliau saudara Terjo kami nyatakan dinonaktifkan untuk sementara sebagai pengurus Gempita. Tapi kami tidak berhentikan karena kami belum tahu kasusnya itu beliau bersalah atau tidak. Karena kami harus menunggu kasus dan keputusan panggilan final pengadilan apakah beliau itu bersalah atau tidak dalam kasus. Ya, tidak elok rasanya kalau kita memvonis. Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan prihatin ya dengan berita ini, kalau saya sebaliknya, saya justru merasa tertantang Pak dengan begini. Karena terus terang saja dari awal berdirinya Gempita itu sudah menyatakan perang. Dan dari perjalanan saudara yang saya kenal, saudara Terjo ini, andil beliau di dalam pemberantasan narkoba di KSB ini, kita mengakui, media juga mengikutinya. Coba lihat penangkapannya Globi, banyak andil-andil saudara Muhtar Effendi alias Terjo ini. Termasuk yang di Berang Rea ya, karena kita waktu masuk Berang Rea kita pertanyakan kok Berang Rea ini dari berita di masyarakat kan apa namanya rahasia umum gitu loh, ada gitu kan, tapi kok nggak pernah disentuh. Akhirnya kami masuk sentuh. Terusnya, yang jelas kami dari internal kita akan melakukan upaya hukum. Dalam arti kalau memang saudara Terjo Effendi ini di fakta persidangan ini memang terbukti secara sah dan bersalah, memang melanggar undang-undang narkotika, maka dengan tegas kami dari Gempita akan mengadakan rapat luar biasa mungkin Ketua ya, kita akan langsung membuat surat. Tapi kalau untuk sementara tidak, mungkin kita hanya nonaktifkan ya, tolong teman-teman garis bawahi, hanya dinonaktifkan, tidak diberhentikan sambil kita menunggu proses hukum beliau ini. Karena bersalah tidaknya Terjo ini kan bukan saat ini gitu. Nah, kecuali misalnya ketika ada orang ditangkap oleh APH baik itu kepolisian atau BNN, dan orang itu sudah positif bersalah ya kita langsung melakukan hukum ajatan terhadap saudara Terjo. Cuma kan ini masih apa namanya, mungkin ada dugaan dalam hal ini milik narkoba ya, ada dugaan kuat tentang peristiwa pidana. Jadi saya mohon teman-teman di media juga kita sama-sama membantu bagaimana agar daerah kita tercinta ini bisa clear and clean lah dari narkoba, kita bersama-sama. Kalau saya sudah enggak ini apa namanya, enggak menganggap hal ini biasa gitu. Bukan hal yang cuma di medsos. Mungkin banyak orang, kalau saya lihat dari respon-respon yang ada di medsos, sepertinya banyak orang yang dendam dengan saudara Terjo ini. Kalau saya lihat respon itu, banyak yang dendam kayak. Ya itu biasa lah ya, dalam sebuah perjuangan tentu ada resiko kan. Nah, makanya untuk kalau teman-teman mempertanyakan ke kami Gempita ke depan seperti apa, kami tetap berjalan pada rel yang sudah kami sepakati tentang statusnya Pak Terjo. Tentu kami seperti yang disampaikan Pak Ketua kami menunggu putusan pengadilan. ME alias TJ yang belakangan diketahui sebagai sekretaris Gempita ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres KSB di Jalan Raya depan Masjid Babu Salam, Kelurahan Menala pada Senin malam tanggal 22 Juni 2020. Dari tangannya polisi menemukan barang bukti berupa satu buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto 0,63 gram di kantong kanan baju koko yang digunakan. Kemudian dari interogasi dilakukan polisi diketahui sabu tersebut diperoleh dari RV alias Pan, warga Kelurahan Sampir. Dan polisi juga meringkus RP malam itu juga setelah melakukan pengembangan kasus tersebut. KMC TV mengabarkan.